Sekarang kita udah bersama dengan gue star kita, Konnichiwa Davidson. Konnichiwa. Oke, boleh dong ya diperkenalkan nama dan latar belakangnya Davidson ke sobat IJI yang lagi nonton nih hari ini. Oke. Hai, namaku David Kurniadi, aku lulusan dari SMK Negeri 2 Batu dan sekarang usiaku 22 tahun dan sekarang berdomisili di Kota Batu. Oke, nih for your information aja nih teman-teman kita nih sama-sama arek Batu. Arek Batu. Dan iya dari David ini dari SMK 2 Batu ya. Ya. Nah, kan kalau boleh tahu itu SMK 2 Batu itu terkenal dengan jurusannya pertanian ya. Pertanian. Nah, specifically-nya David itu dari jurusan mana? Kalau aku di agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Oh, oke, agribisnis, tanaman pangan dan juga hortikultura. Hortikultura. Oke, ini tuh kemarin mengikuti program magang namanya tuh apa sih? Ya, jadi namanya programnya itu Japan Agricultural Exchange Council. Oke, nah berarti Japan Agricultural Exchange Council ini itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia. Ya. Nah, kok bisa sih David itu dapat informasi mengenai bidang magang ini yang langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian gitu? Kok Jadi bisa? Dinas Pertanian Kota Batu ini menyebarkan informasi ke kelompok tani di desa. Nah, Oke. kebetulan ada keluarga yang menjadi ketua kelompok tani di desa Sumerjo. Nah, dari situ akhirnya akhirnya tahu informasi Ya. tentang ini. Oke. Nah, berarti sebelumnya keluarganya David ini udah tahu dong kalau David ini ada keinginan buat ya. ke luar negeri lah, Ya, kerja sudah. atau Dari apa? SMK itu pernah ada dari LPK itu ke Kayak ada sekolah. sosialisasi, Ya, edukasi sosialisasi. Nah, gitu ya. itulah dari situ kayak pengen ke Jepang. Udah tertarik berarti dari Nah. SMK kelas berapa tuh udah mulai tertariknya? Dari kelas 1. Wih, dari kelas 10 Ya, udah tertarik untuk ke 10. luar negeri. Ya. Berarti kan dari setelah udah mendengar tentang informasi tersebut, apa langkah awal yang David ambil nih? Langsung nyiapin diri kah atau kayak masih mikir-mikir dulu nih sama orang tua, sama keluarga Ya, gitu? sebenarnya tanya dulu sih ke orang tua boleh apa enggak. Nah, setelah boleh langsung sama ketua kelompok tani itu diajak ke Dinas Pertanian, daftar di situ. Oh, oke. Jadi apa aja nih step-stepnya setelah melakukan pendaftaran Ya. di Dinas Dinas Pertanian? Pertanian. Yang pertama ada tes IQ Oke. di Dinas Pertanian situ, yang kedua ada tes fisik di Balai Ketenian Lawang, Oh. dan yang ketiga ada wawancara usaha tani di rumah Hmm. sama pihak Kementerian Pertanian. Oh, itu tuh sistem wawancaranya tuh gimana? Kayak Davidnya yang datang ke kantor pemerintahan atau Pemkot atau Kayak- sebaliknya? Enggak, jadi pihak Kementerian Pertanian itu langsung survei ke rumah. Jadi Lihat usahaku di rumah itu apa, ini petani beneran apa bukan gitu. jadi itu emang masuk ke persyaratan gitu atau Iya. bagaimana? Iya, memang ada persyaratan seperti itu. Oh, jadi emang persyaratannya harus memiliki usaha Usaha tani tani, dulu. ya. Oh, gitu. Jadi langsung disurvei langsung sama si pihak Dinas Pertanian Kota Batu ya? Iya, sama kementerian dari Jakarta juga sih. Oh, langsung kementerian Iya, juga langsung. terjun. Iya. Oke. Nah, abis itu apa aja nih? Proses pengumpulan dokumen-dokumen apa, terus persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data untuk bisa mengikuti magang JAIC ini? Nah, kan itu ada seleksi kan ya yang di awal. Yang lulus itu langsung disuruh MCU apa medical check up, Iya. langsung buat paspor sama visa. Oh, bisa. Jadi tuh persyaratannya tuh memang yang paling spesifik atau yang paling berat itu cuman harus ada pengalaman punya usaha Itu tani sih. Iya, sendiri. usaha tani. Oke. Nah, setelah melewati masa-masa seleksi pengumpulan dokumen, habis itu apa aja nih tahap selanjutnya atau Nah, step selanjutnya? setelah lulus semua kan, Hmm. habis buat itu langsung kita ke Banten selama 1 bulan. Oke. Di sana kita ada bimbingan belajar bahasa Jepang dan juga pertaniannya di sana. Oh, jadi kayak ini ospek mengenai pertanian di Jepang tuh seperti apa kayak gitu? Ya, jadi selama 1 bulan kita belajar di sana. Itu bimbingan bahasa Jepangnya sampai level N5 N5. ya. Oke, untuk itu 1 bulan aja udah cukup ya? Cukup sih. Oh, oke. Nah, terus estimasi pemberangkatan dari Kak David karantina lah ya di Banten, berangkat ke Jepang itu berapa lama? 1 bulan di Banten langsung berangkat sih. Itu langsung berangkat. Iya. Oh, jadi nggak balik lagi ke Batu tapi Nggak, langsung berangkat ke Jepang. langsung berangkat. Itu di tahun berapa, Kak? David berangkatnya? 2023 Bulan? bulan April. Oh, bulan April. Iya. Oh. Setelah April 2023 David berangkat, apa nih kesan pertama saat
David tiba di Jepang? Ya, jadi baru pertama kali di Jepang itu langsung ke Ibaraki, prefektur Ibaraki. Prefektur Ibaraki. Ya, oke. di sana kita di Koibuchi Gakuen namanya, kayak Universitas Pertanian atau apa gitu ya. Oh, Ya, di sana oke. kita belajar bahasa lagi Mm-mm. selama 2 minggu. Berarti Dan pendalaman bahasa Jepang lagi. iya, sama orang Jepang langsung selama 2 minggu di sana, dan juga pengenalan Alsintan, alat dan mesin pertanian di sana. Oh, itu berarti Alsintan itu kayak alat pertanian yang langsung dari Iya, Jepang gitu iya, ya? iya. Kayak traktor, mesin rumput kan beda. Oh Dari- gitu, ya sana kalau di sana udah lebih maju Lebih- mungkin iya, ya. iya, iya sih. Gimana nih kesannya belajar bahasa Jepang kan dari udah training 1 bulan di Banten, langsung abis itu di training lagi 2 minggu Iya. belajar sama orang Jepang asli Iya. itu apa nih Kalau perbedaannya? menurutku ya, kalau belajar langsung sama orang Jepang itu lebih bisa mendalami sih. Bisa lebih kayak bisa lebih paham Oh, kayak karena bahasanya. listeningnya juga beda, Iya, iya, improvisasinya iya. beda ya. Ogengnya juga beda kan. Oke. Nah setelah mengikuti training 2 minggu ya tadi, 2 minggu. 2 minggu itu langsung dikirim ke tempat magang masing-masing. Ya, jadi langsung dikirim ke keluarga angkat. Oh, jadi sistemnya kalau di Japan Agricultural Exchange Council ini itu pakai apa ya? Tinggalnya sama keluarga angkat. Jadi bukan kayak perusahaan gitu, bukan. Jadi kita ikutnya itu langsung keluarga angkat. Jadi kita kan 19 orang dari Indonesia disebar. Jadi satu keluarga angkat 1 orang. Oh, 1 orang. Nah, itu keluarga angkatnya David di mana nih dapatnya? Di kota Nishio, di Aichiken. Kota Nishio Aichiken. Ya. Itu kalau di peta Jepang nih ya, karena saya awam juga ya. Iya, iya. Itu tuh di bagian mana? Selatan, barat, utara? Kalau di peta itu kayak di tengah-tengah ya. Di tengah-tengahnya Jepang ya. Iya, Jadi di tengah-tengahnya. nggak utara, nggak selatan juga Enggak, kayak gitu. di tengah-tengahnya sih. Oke. Nah, otomatis kan pas dikirim ke keluarga angkat tuh langsung kayak kaget ya, kayak wow, Iya. sekarang tinggal sama keluarga baru nih. Benar. Apa momen yang paling berkesan saat David pertama kali tinggal sama keluarga angkat? Datang pertama kali di keluarga angkat itu langsung disambut Oh, hangat sama mereka. Jadi ada namanya kanpai. apa itu kan Pak? Kayak party gitu lah, welcome party gitu. Oh, Iya, ya, jadi- ini konsep welcome party-nya gimana nih? Jadi- Kan ada party yang gini, ada party yang gono gitu Nah, ya. jadi kalau di keluarga angkat itu semua keluarga besar kumpul di meja makan, kita makan bareng, kita Oh, minuman di situ. jadi kayak sambutan makan bareng Ya, dulu. ya. Oh, abis itu ngobrol-ngobrol ya. ya ngobrol-ngobrol gitu, perkenalan lah. Nah, kalau di JAIC ini ini udah berjalan berapa lama sih program magang ini? Ya, kalau di Indonesia aku di angkatan 38, berarti sudah 38 tahun ya. Oh, udah 38 tahun. Itu di seluruh Asia atau bahkan seluruh dunia atau hanya beberapa negara doang nih program magang ya, dari jadi Jepang? kalau JAIC ini ngambilnya Jepang itu ngambil dari 3 negara. Ada Thailand, Filipina, sama Indonesia. Oke, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Indonesia, ya. Nah, kalau udah berproses di Indonesia tuh udah berapa lama antara Indonesia Jepang di program JAIC ini? Sudah 38 tahun ya. Oh, 38 tahun itu. Iya, iya. Nah, di keluarganya David ini tuh udah nerima berapa orang untuk magang ini? Aku udah ya dari yang ke-9. Oh, oke. Ya, Berarti emang keluarganya David ini udah biasa nerima Ya, anak magang-magang Iya, kayak gitu ya. dari Indonesia ya. Oke. Nah, kan di sana David tuh tinggal sama keluarga angkat nih. Ya. Kira-kira itu apa tantangan terbesarnya saat David itu dalam proses adaptasi nih sama keluarga angkat yang pastinya beda dong ya Ya, beda suasananya sih, dengan ya. keluarga kandung Ya, di jadi Indonesia. tantangan yang pertama itu pasti bahasa. Jadi bahasa yang aku pelajari di Indonesia itu agak berbeda lah. Jadi kita belajarnya itu misalnya kita belajar kayak bahasa Indonesia formal. Oke. Nah, nyampe di sana kita datang pakai kayak bahasa Jawa gitu misalnya. Oh, jadi di Jepang itu juga sama kayak Indonesia banyak Ya, bahasa kayak- daerahnya. Iya, bahasa. Oh. Jadi keluarga angkat tuh setiap hari pakai bahasa daerah, nggak pakai Oh. bahasa formal gitu. Itu mungkin karena itu juga ya letak geografis yang keluarganya David itu di daerah pedesaan ya nggak sih? Bukan sih, kayak di kota sih kalau di aku ya. Cuman kota kecil mungkin Iya, ya. kota Jadi, kecil ya, Bang. Gitu. Oke, setelah itu Nah, yang kedua ibu angkat. Jadi ibu angkat ini memang agak judes ya. oh, Dan oke. sebenarnya memang sudah di spoiler sama senior yang dulu. Jadi waktu di Banten itu seniorku ada yang pulang. Jadi waktu itu pulang langsung nyamperin ke Banten. Nah, di situ mereka cerita-cerita gimana. Sharing sessionnya Ya, gantian jadi- dari angkatan sebelumnya langsung ini. Bener ya. Jadi ada yang ceritanya enak, ada yang gak enak, ada yang keluarganya gini. Nah, Oh. Nah, di situ aku jadi mulai di Banten tuh minta sama Tuhan berdoa. Oh, oke. Pokoknya aku minta
apa otosang yang enak lah, apa kayak angkat otosang itu ayah angkat. Otosang itu Ya, ayah angkat. aku di situ minta pada Tuhan kayak otosang yang enak lah. Yang Kalau baru. kerjaannya bebas lah Tuhan kayak. Dan fun Nah. fact-nya memang dapat otosan yang baik. Nah dari situ memang aduh waktu datang sana aku baru sadar kalau lupa nggak apa Oke, jadi lupa berdoa sama Tuhan kalau aku nggak minta ibu angkat yang enak juga. jadi kalau berdoa itu harus ya ini untuk lengkap. teman-teman juga sih ya kalau memang berdoa itu harus lengkap ya memang. Oke, Ya. jadi biar nggak dikasihnya sesuai request aja otosannya yang baik, Ya. ternyata ibunya yang jutek. Iya Oke. jadi sampai itu sih. Tapi Jadi, akhirnya so far jadi berjalan. ya 3 bulan lah aku mulai bisa adaptasi sama ibu angkat itu. Hmm. Yang sebelumnya mereka ibu angkat selalu kayak judes gitu kan. Nah dari Lama-lama- situ aku cari gimana sih caranya naklukin ibu angkat ini kan. Ngepeati ya kalau bahasa itunya, Jawanya. ya nah itulah baru ketemu kayak muji masakannya, wih enak masakannya, Oh, makan gitu, ngelem. isi kata des gitu, Eh, mukanya ibu itu langsung kayak langsung merah-merah seringai ya ya. gitu, jadi gini caranya gitu, ya gitu sih ya. Oke, jadi udah nemuin caranya untuk menaklukkan hati seorang ibu ya. Nah, dan juga memang dari keluarga juga memang dari awal sudah kayak nggak boleh sih memang ke Jepang kayak gini apa di sana tuh resikonya gini gitu kan. Nah tapi aku hiraukan lah itu. Ya, Memang resiko seseorang yang bisa diambil itu tidak melakukan apa-apa. Iya, Itu sih menurut ya. betul. Iya. Jadi harus berani Memang- ambil resiko Ya, dong memang ya. ada resikonya sih ya. Biar bisa dapat pengalaman yang Betul. oke. Ya. Nah, terus apa nih cara kamu ngatasin perbedaan dari bahasa ya? Yang Iya. tadi itu maksudnya adaptasinya tuh gimana nih kamu? Aku di sana 3 bulan itu baru bisa bener-bener paham keluarga angkat ngomong apa itu baru 3 bulan. Jadi ya kalau nggak ngerti ya minta diulangi lagi ngomong apa gitu. Gitu tuh apa ibu angkat itu kan awal-awal masih jutek ya? Itu Iya. apa nggak tambah? Waduh tambah Aduh, arek jutek. iki rek gitu. Iya bertambah. Waduh itulah tekanan di situ lah memang. Jadi pressure-nya tuh lebih di situ ya. Iya sih. Selain itu ada nggak sih budaya tinggal dengan keluarga angkat itu yang beda? Ada. Apa tuh? Jadi Budaya kalau yang beda yang dari Indonesia ya. Ya jadi di sana itu kayak setiap pagi itu wajib kayak bilang ohayo gozaimasu. jadi harus Kayak greeting. salam ya greeting itu wajib banget di sana. oke. Terus sebelum makan kita dakimasu, habis makan terus masuk ke kamar mandi pun juga itu harus izin. Kayak gitu? iya habis mandi pun harus bilang arigatou gozaimasu gitu itulah sih. Gitu. Ya. Berarti itu ya, maksudnya kayak harus izin gitu. Pernah Iya nggak sih sih. dalam dalam beberapa momen tuh Kak, David lupa nih kayak nggak bilang permisi waktu mau mandi Sering. mungkin. Oh sering. Dari awal-awal itu sering lupa kan. Oh gitu. Kayak nggak tahu kalau ada ibu angkat di dapur itu aku langsung mandi gitu. Terus- Mau langsung Pasti langsung di langsung marah gitu. montre-montre ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak perbedaan budaya mungkin dari hal-hal kecil lainnya? Itu sih buang sampah mungkin ya. Hmm. Nah, dari di sana tuh buang sampah itu kayak teratur, ada hari-harinya juga. Nah, kalau di rumah itu ada satu ini apa? Kalau misal beli kopi kaleng, nah itu kalau mau buang itu nggak harus buang gitu langsung, jadi harus dicuci dulu. Apa itu? Maksudnya kayak tujuannya harus dicuci dulu itu? Ya kenapa? mungkin kalau biasa apa ya? Supaya nggak ada semut mungkin ya. Hmm. Kan dikumpulin dulu di rumah kan nggak langsung dibuang ke luar. Gitu. Ya. Jadi biar sampah juga dalam Mungkin kondisi yang bersih. bersih gitu sih. Oh, oke. Oke, next. Setelah kita sharing-sharing tentang adaptasi budaya dan segala macam, Bu, spill dong apa aja rutinitas sehari-harinya David selama di sana, dan di tengah-tengah pressure harus adaptasi dengan ini, dengan itu, dan harus menerima budaya baru, masukan baru, belum dari pressure magangnya ya. Apa sih hal yang bikin David enjoy untuk bisa bertahan sampai akhir di sesi magang? Ya kalau di sana selama 1 tahun itu menurutku monoton sih ya. Jadi bangun jam 6 pagi, langsung gosok gigi, langsung cuci muka. Jadi di sana nggak pernah mandi kalau pagi memang. Oh gitu. Berarti bener ya kata netizen, kata warganet kalau orang luar negeri itu jarang mandi pagi. Iya memang kalau pagi itu memang nggak pernah mandi sih aku ya. Terus habis itu jam 7 makan pagi, Sarapan itu. sarapan sama keluarga angkat. Terus kita pergi ke ladang sampai jam 12. Situ kita pulang, kita makan lagi, istirahat sampai jam 1:30. Panjang juga ya, Ya, 1 jam setengah untuk ya, istirahat lumayan doang. sih. Ya kita balik lagi ke ladang sampai jam 4:30. Kita langsung mandi di Ofuro. Ofuro itu, Ya kamar mandi orang Jepang. namanya Jadi, Ofuro, ada ya, namanya sendiri ya. Kalau di ya. sini mah ya udah kamar mandi aja. Ya. Gitu. Oh oke. Ya itu sih. Berarti make sense ya, karena David ini kan magangnya pagi ke ladang, jadi kayak mau mandi juga keringetan juga Iya, ujungnya iya, gitu. iya. Nah
Dan terus terang sebelum 3 bulan memang belum enjoy sih aku di sana memang. Oh gitu. Ya di sana ya itulah dari personal tekanan dari ibu angkat. Nah tapi setelah 3 bulan itu aku sudah merasa adaptasi lah di sana. Jadi sama ayah angkat juga sering dijak mancing. Oh gitu. Nah jadi sering banyak liburnya juga. Oh jadi kalau libur itu nggak semena-mena kayak ya udah di kamar doang, tapi masih tetap diajak main gitu kan ya sama keluarga. Sama keluarga angkat pasti diajak mancing, terus ada kemarin main ski juga. Oh, itu sama keluarga atau sama teman-teman? Kalau ski aku sama teman-teman. Nah, sebelum ke ski aku naik Gunung Fuji sama keluarga juga sih. Oh, jadi masih lebih banyak kontribusi keluarga untuk ngajak liburan. Jadi itu hal yang bikin David enjoy dong di sana. Jadi itu sih yang buat enjoy juga. Kalau magang di sana tuh gimana tuh? Maksudnya kayak enjoy kah atau mungkin lebih ada pressure-nya gitu di proses magang? Ya, setelah 3 bulan itu sih aku baru bisa mulai menikmati kehidupan di sana. Sebelumnya memang ya berat, kalau bilang berat memang berat. Berat ya. Itu selama magang ini David itu di pertanian apa? Pertanian buah kah, bunga atau apa? Dari aku di sana itu dapatnya bunga mawar potong. Bunga mawar potong. Nah, sedangkan usaha keluarganya David yang di Batu bunga mawar juga. Bunga mawar juga. Itu memang sengaja dipilihin sama si pihak kementerian atau pihak JAIC-nya ini sama berkesinambungan atau enggak? Ya, jadi memang waktu di Ibaraki waktu belajar bahasa itu juga wawancara mau ditaruh di tempat mana. Jadi kita ditawari mau di tempat mana. Oh, pilihannya ada apa aja? Banyak, ada sayur, ada buah, ada peternakan sapi, peternakan ayam. Itu masuknya pertanian? Iya. Oh, peternakan juga pertanian. Iya, terus ada bunga mawar potong itu. Ya. Kalau bunga cuma bunga mawar doang atau ada bunga lain? Cuma bunga mawar sih aku. Oh, gitu. Jadi pas ya sama latar belakangnya apa, pengalamannya apa. Oke. Nah, setelah mulai beradaptasi mungkin di 3 bulan kemudian ya. Udah mulai kerasa dong pasti kayak apa aja nih perbedaan yang mencolok antara pola hidup, aturan hidup, kebiasaan di Jepang dan juga Indonesia. Apa nih yang paling mencolok di kacamatanya David? Yang paling mencolok ya itu menurutku sih disiplin waktu sih. Gitu. Ya, jadi pernah waktu itu ya. Aku di sana tuh telat bangun cuma 1 menit aja. Terus? Waktu dipanggil makan tuh nggak dengar, cuma 1 menit langsung digedok, dijak makan. Nah, sehari itu nggak diajak ngobrol aku. Oh, itu ya kayak pure gitu ya? Iya, kayak pure lah istilahnya. Oh gitu, didiemin seharian itu. Memang, ya kayak itu sih, disiplin waktunya memang benar-benar tinggi. Oh, tuh. Emang sih, kan Jepang itu juga di kacamata orang asing seperti kita yang WNA, itu kan disiplinnya juga sangat tinggi ya. Mulai dari disiplinnya tadi David mention, membuang sampah aja itu dipilah-pilah banget, harus dicuci dulu. Terus kemudian bangun harus tepat waktu, apa harus tepat waktu ya. Iya. Kemudian ada lagi nggak hal lain mungkin yang mencolok? Itu sih cuma yang paling mencolok menurutku itu sih. Oke, kedisiplinan ya. Nah, terus gimana menurut David infrastruktur umum kemudian sistem transportasi di Jepang dibandingkan di Indonesia? Ya pasti beda ya kalau dibandingkan, tapi apa ya yang mungkin specifically menurut David itu kayak wah beda banget ternyata gitu. Meskipun di Jakarta udah maju ya sekarang. Ya. Kalau di sana jamnya sih ya tepat waktu, bener-bener tepat waktu, kayak kereta itu jam 6 berangkat ya jam 6 itu berangkat. Ya itu bis juga sama. Terus tapi ini ada bis yang pernah waktu itu salah naik bis. Jadi salahnya gimana? Aku nggak tahu kalau bis itu naiknya dari pintu belakang. Nah, aku waktu di halte bis berhenti, aku langsung masuk lewat pintu depan. Nah, itu sopirnya marah-marah. Oh iya, soalnya memang di Indonesia ya karena masuknya dari depan, kan? Turunnya di belakang. Iya, biasanya gitu kan. Langsung. Nah, ternyata di pintu belakang itu ada karcisnya. Nah, dari situ kita ambil karcis, waktu mau turun kita bayarnya di supir, pintu keluarnya di depan. Ternyata itu sih. Itu ya, kestruktur banget ya. Jadi enak. Tapi cuma 1 kali doang kan ya salahnya? Iya sih. Tapi memang kalau nggak pernah mencoba gitu kan nggak tahu kan. Iya benar, harus sering ekspor ya. Nah kalau David sendiri selama di Jepang banyak ekspor atau mungkin lebih banyak ngabisin waktu di rumah doang nih? Ya pastinya banyak ekspor sih aku. Oh gitu. Memang tujuanku pertama kan ini Pak, pengen belajar budaya di sana, pengen tahu Jepang itu gimana itu. Berarti emang lebih interestnya itu sebenarnya ke budaya sama iya. Ini ya apa kayak Jepang. Tapi juga ke pertanian juga. Oh gitu. Iya. Nah setelah banyak beradaptasi, banyak belajar pengalaman nih selama 3 bulan tadi harus adaptasi dulu, itu apa aspek positif yang David temukan
selama hidup di Jepang mungkin ya setelah 1 tahun berjalan Ya. kemudian balik ke Indonesia kayak gitu. Yang pertama mungkin ini relasi ya, yang relasi dari teman-teman dari Thailand, Filipina itu sih. Oh iya, jadi Ya, punya teman sampai punya. ke kancah internasional. Ya, itu yang pertama. Dan Oke. juga dari Jepang pun juga banyak sih aku di sana Hmm, ketemu teman-teman di sana, dari oke. kenal orang baru. Nah, yang Oke. kedua juga ini disiplin, jadi lebih disiplin lah aku di sana. Jadi kebawa ke Indonesia juga nih Ya, kedisiplinannya. Oh, ya. Nah, good ya kalau kayak mungkin yang ketiga juga ini sih relasi dari Ikamaja. Jadi Ikamaja itu ikatan alumni magang Jepang, ikatan keluarga. di Indonesia. Ya, Ya, jadi alumni itu di sana kayak ini sih, kayak kalau di aku kan Jawa Timur. Nah, itu sering kumpul-kumpul gitu. Jadi bahas bisnis, bahas ini. Nah, Iya. dari situlah kayak banyak relasi-relasi. Oh iya, otomatis mereka yang udah pernah ke Jepang kan ngambil ilmunya buat Iya. bikin bisnis di sini ya Ya, kebanyakan. Oh, ya, I see, I nah see. dari program magang ini aku mulai terbentur dan terbentuk gitu lah. Oke, asik-asik. Iya, kalau misal kita tuh memang harus bisa terbentur dulu, Iya. bisa sampai terbentuk iya ya, sih, kayak iya. gelas, kayak piring gitu. Ya. Nah, so far up and down selama ngikutin program magang di Jepang ini tuh apa hal yang paling David kangenin dari Indonesia selama 1 tahun terakhir ini? Yang pasti keluarga sih. Ya, meskipun kita di sana ikut keluarga angkat, meskipun kita kayak apa ya, disayang ngadian, tapi cara ngetritnya pun pasti ada yang berbeda lah Iya ya. ya, treatnya beda ya. Pasti Ya. kan orang asing nggak tetap orang asing Iya, ya. gitu. Nggak bisa yang gitu. Tapi ya mungkin itu sih. Dan juga aku yang buat bersyukur itu ini banyak juga yang teman-teman ngeluh kalau keluarganya di Jepang itu gini gitu. Oh, Nah, kurang enak mungkin. iya banyak Oh, yang gitu ya. Hmm. Nah, dari situ aku merasa wah, Bersyukur ya. sih. Oh, kalau apa ya? aku Just for information buat teman-teman sobat IGI itu apa nih perbedaan signifikan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain itu dalam aspek apanya gitu? banyak beda ya. Kayak, ada yang apa ya, kayak aku ini ibu angkatku gak enak. Ada yang ibu angkatnya enak tapi ayah angkatnya nggak enak. Oh gitu. Itu berarti macam-macam di sini. Ada yang keluarganya enak tapi kerjanya nggak enak. Jadi macam-macam lah. Emang berarti emang macam-macam dari segala sisi ya. Dari segala sisi pun Perbedaannya. ya, kita 19 orang itu berbeda semua. Oke. Setelah menceritakan cerita seneng, cerita sedih, pasti terselip dong ya kisah-kisah gokilnya David selama Ya, tinggal ya. di Jepang. Boleh dong yang di-spill apa aja nih cerita paling gokilnya David selama 1 tahun tinggal di Jepang Oke. kemarin? Iya, jadi ini tapi lebih ke aib sih memang. Oh, kenapa nih Ya, kok jadi se-aib itu nih kayaknya? Karena memang aku jarang cerita ke keluarga kalau masalah ini, ke teman dekat pun juga jarang sih. Nah, oke. jadi di program JAIK ini kita nggak boleh ngirim uang ke Indonesia, kita nggak bisa menerima uang dari Indonesia. Di ATM-ku di sana itu dipegang Onisang kakak angkat. Kakak angkat. Ya, Oh, jadi gitu. kalau mau ngambil ke situ. Nah, waktu bulan pertama itu cuma dikasih 4 juta, 4 mang. Oh gitu. Nah, Oh, karena memang cuma 4 mang ya. Jadi kita di sana itu bukan dapat gaji, kita dapatnya uang saku. Itu 4 mang. Nah, bulan pertama itu dapat situ. Aku buat beli kayak kartu buat di sana, kayak buat kartu kartu provider ya. provider sana. Kan di sana nggak dikasih wifi. Padahal di rumah ada wifi itu. Ada tapi nggak dikasih ya. Oh. Jadi aku mending belilah. Nah, dari situ beli itu sekitar ya itulah habis buat persiapan di bulan awal, kan aku ngiranya bulan depan dapat Masih lagi. gajian Nah, ya, jadi masih bisa jagain gaji di bulan depan ya, ya. nah ternyata bulan depan itu nggak dikasihnya bulan ketiga, dikasihnya 8. Oh, di double-nya langsung di bulan ketiga. Itu memang sengaja atau gimana? Nah, itu aku nggak tahu itu. Nah, itu aku udah mulai aduh gimana ini ya kan, nggak punya uang buat beli bayarnya kartu voucher itu Per bulan ya, Iya, ngisi bayarnya- paketan kan ya, ibarat paketnya kata. ya sekitar 300 ribuan lah. Oke. Nah, mau pinjam uang juga nggak enak kan sama Iya. keluarga angkat baru. Berarti ini kan kayak baru masuk nih udah Ya, minjem. per 1 bulan masa minjam uang. terus Nah, akhirnya- itulah aku cari cara-cara di sana gimana ya. Aku pernah nemu itu namanya Heart of. Tadi toko toko barang bekas. Oh, Nah, babe itu- atau thrifting ya kalau Ya, di jadi pertamanya Indonesia. itu aku nggak dari pertama beli itu sepatu. Nah, aku salah antri. Nah, ternyata antri kok lama. Ternyata mereka itu jual barang bekas di sana loh. Oh, ya dari situlah aku ketemu pas pulang itu ada namanya tempat sampah itu khusus buat baju, buat sepatu itulah. Yang masih bagus ya. Ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Oh, Nah, gitu, oke. itulah. Dari situ aku mulai
mulung. Oke oke. Nah. Pelatihnya mulung ya sebenarnya. Oke. Nah, jadi aku di situ cari kayak yang barang bagus-bagus tuh aku masukin ke trash bag. Oke. Aku bawa sepeda pancal tuh sekitar 10 menit lah dari tempat sampah itu ke tempatnya penjualan itu. Oh ya lumayan jauh, lumayan capek Ya, juga yang ya. pertama kali itu cuma laku tuh cuma 100.000 lah. Dapat uang itu 1.000 yen. 1.000 yen. Yang laku tuh Oke. barang-barang bagus kayak Adidas, Nike gitu. Nah, yang Terus jelek-jelek udah balikin lagi. Nah, itu aku pulang lagi. Jadi aku dari situ wah, ini lumayan. cuan juga ya Iya. ternyata. Oh. Jadi kan aku liburnya itu hari Minggu ya. Nah, setiap minggu habis pulang sekolah bahasa Jepang, aku di sana Iya. kan ikut sekolah bahasa Jepang juga. Oh gitu. Ya, Oke. jadi setelah pulang itu aku langsung ke tempat sampah itu tadi. Oh, Sudah jadi bawa trash bag, jadwalnya padat ya gitu. Oke, enggak apa-apa jadi ya. buat bayar-bayar itulah kayak Oh. kebutuhan sehari-hari kan. Oh, itu tuh sebulan itu David lakuin hal itu konstan atau memang Enggak sih, cuma sesekali kalau doang? sekali doang sih kalau kayak gitu. Kayak memang kalau kepepet kayak nggak ada uang itu ya. Baru Iya. mulung untuk like Iya. Oke, itu Ya, memang itu sih. cara untuk bertahan hidup Iya, di iya, negeri orang ya. iya. Berarti ketat juga ya peraturan dari JAIC ini untuk Iya. memang maksudnya baik ya untuk memahat itu ya dari benar. memahat diri ya, Ya, maksudnya benar. membentuk karakter yang disiplin. Iya. Ya kamu di sini dapat uang saku ya manfaatkan uang Iya, yang iya, ada gitu iya. ya. Oh, oke keren banget. Dan juga karena itu kalau aku hari Minggu tuh siang itu nggak dapat makan. Oh. Jadi disuruh beli sendiri lah. Uang nggak ada. Lah iya mau gimana ya, Iya, otomatis ya dah. harus cari Iya, iya. ya itulah caraku. Oke. Nah, gokil banget ternyata ceritanya ya, di luar nulur atau di luar nalar banget. Nah, selain itu kan otomatis keluarga angkatnya David di sana itu kan bertetangga dong ya, dan ada Iya. interaksi dengan warga lokal asli Jepang. Itu gimana bentuk interaksi dengan warga sekitar atau tetangga-tetangganya keluarga angkatnya David gitu? Kalau di tempatku banyak kan lansia. Oh, Jadi jarang banget aku kayak ketemu anak-anak muda itu jarang sih. Kalau ke kota baru banyak. Kalau di tempatku tuh banyak kan lansia. Nah, mereka itu baik-baik semua. oh ya baiknya gimana tuh? Kayak aku berangkat ke ladang itu kan Iya. sering ketemu gitu. Nah, sama mereka tuh dijak kenalan, terus kasih buah gini-gini. Nah, tiap hari tuh hampir gitu. Terus kayak Valentine tuh tiba-tiba ke rumah ngasih coklat gitu. Malah orang tuanya yang ngasih, Iya, bukan yang iya. muda yang ngasih. Bukan. Oh, berarti memang faktanya kalau di kota-kota kecil di Jepang itu para penduduk mudanya tuh udah banyak yang bermigrasi Iya, ke kayaknya- kota ya. iya, kayaknya Kota-kota gitu sih besar emang, ya. iya. Oke. Nah, setelah sharing session tentang pengalaman, cerita gokil, cerita sedih, senang, up down-nya David selama di Jepang nih, ada nggak sih beberapa tips yang pingin David bagiin ke sobat IGI yang ingin magang di Jepang, di luar negeri ataupun berkarir nih di luar Iya. negeri? Jadi kalau memang pengen magang di sana atau bekerja, ini sih gali dulu potensinya di apa. Misal aku di pertanian, cari yang pertanian. Oh, gitu. jadi jangan Iya. asal cari informasi kayak pengen kesini nih, Iya, tapi belum tahu iya, bidangnya tuh apa iya, atau potensinya di iya, mana. mending di mantepkan dulu di Indonesia. Betul. Jangan sama ini kalau memang tujuannya cari uang, jangan ambil magang. Apalagi kenapa magang tuh? JAIC ini. Oh ya, Nah, kenapa jadi itu? banyak kasus di JAIC ini. Ada yang sudah berkeluarga ikut JAIC ini, padahal dari awal sudah ada sosialisasi kalau di sana itu nggak digaji, Cuma dapat uang saku. Nah, mereka nekat. Nah, sampai sana kabur. Oh gitu. Ya, yang kasihan itu ini adik tingkatnya. Kayak misal kemarin ada yang Jawa Timur yang kabur. Nah, dari Jawa Timur itu di blacklist sama 2 tahun. Oh gitu. Iya, berarti kasihan. berarti untuk tahun ini yang magang di JAIC ini nggak ada dari Jawa Timur dong otomatis Ya, karena yang di kemarin blacklist. ya ada yang kabur dari Jawa Timur gitu. Oh, jadi di blacklist untuk Iya. 2 tahun ke depan ini. Iya. Oh, sayang banget ya kalau Iya, kayak gitu. nah itu sih kalau memang tujuannya cari uang ya mending jangan ambil magang. Langsung Langsung ambil. ambil TG atau visa engineering kan bisa. Oh iya, visa Ya, yang kalau- untuk Tegino untuk Ya, kerja itu sih. atau SSW gitu Ya, ya untuk kerja. benar. Oh, mungkin temannya David itu tuh ekspektasinya kayak mungkin uang sakunya masih di 2 digit Ya. atau setara dengan gaji kali Ya. ya. Jadinya dia nekat Ya, kayak gitu. apalagi kan nggak bisa ngirim ke Indonesia kan. Oh, Nah, itu udah diedukasi juga. Sudah dari awal sudah ada sosialisasi seperti itu dari Ikamaca, dari Kementerian Pertanian pun juga ada. Oh gitu. Oke. Berarti emang kayaknya nekat ya. Iya, kayak memang coba aja dulu gitu. Iya, pokoknya ke Jepang gitu. Tapi Oh.
Ya itulah. Tapi nggak hati-hati ya. Ya. Oke. Nah, selain itu ada nggak sih saran untuk sobat IGI sumber daya informasi atau informasi yang pingin David rekomendasiin kepada mereka? Ya, yang pastinya di IGI ini ya, yang banyak sumber informasi di sini kayak magang sama TG dan lain-lain kan banyak. Betul. Ya, apalagi ada dana talangan ya. Iya, betul. Jadi di IGI Academy ini memang ada dana talangan untuk kalian nih yang pingin kerja ke Jepang gitu. Ya, yang kedua mungkin ini sih. Ya jahit ini kayak Mm-mm. kalau memang teman-teman ingin ikut program ini, Pertanian. bangun relasi sama dinas pertanian ataupun kelompok tani itu. Gitu. Jadi bangun relasi seluas Iya. mungkin di bidang terkait yang Iya. teman-teman pingin, yang miliki potensinya. Misalnya kayak di pertanian, kayak di David ini. Iya. Cari relasi di bidang sampai Kementerian Pertanian, atau mungkin ada yang punya potensi di bidang perhotelan. Cari circle komunitas atau mungkin orang-orang yang banyak berkecimpung di dunia perhotelan Benar. begitu ya. Iya. Oke. Bagaimana nih pengalaman magangnya David selama di Jepang kemarin itu mempengaruhi nggak sih sudut pandang atau sudut berpikirnya David di bidang pertanian ya, Iya. terutama terhadap karir di bidang pertanian gitu? Berpengaruh sih ya ke terhadap karirku ini, ke apa ya. Jadi selama di Jepang itu kita dibimbing dan diajari sama Pak Taya namanya, dari orang Jepang. Itu juga kayak kombinasi kolab sama Kementerian Pertanian. Oh Jadi gitu, oke. ya, jadi mereka ini sih ada kelas kuliah ke peserta magang ini, namanya pembuatan business plan. Oh gitu, oke. Nah. Setelah itu David ngerjain bisnis plan Iya. nih. Nah, habis itu Jadi kita selama 1 tahun itu ada kuliah selama 10 kali pertemuan. 10 pertemuan. Ya, 10 pertemuan di sana. Kita buat business plan. Akhirnya Kita buat setelah pulang itu. oh, jadi memang ini tuh diwajibin nih Ya. dari sananya untuk direalisasikan saat di Bener Indonesia. ya. Oh, oke. Nah, terus jadi waktu pulang di Indonesia langsung bikin bisnis Business plan. tersebut. Ya, Oh, jadi oke. setelah pulang itu aku kebetulan ini sih business plannya di komunitas jeruk. Jadi aku beli jeruk di petani, aku terus? jual ke pasar. Jadi ada saudaraku yang di Jogja itu punya pasar di sana, aku kirim ke sana. Oh, Dan jauh ada, juga ya dari Batu ke Jogja. Aku juga ada kirim ke daerah situ-situ aja sih, kayak ke pedagang-pedagang gitu. Akhirnya long story short Ya, gimana? jadi bisnisnya cuma bertahan selama 5 bulan sih. Oh, Jadi itu karena memang ada yang nggak bayar, ada yang gitu kan, modalnya habis. jadi ya. memang ya kayak dicurangin sama orang Iya, gitu lah gitu ya. sih, ya. Oh, Jadi ya akhirnya harus berhenti di ya tengah memang harus berhenti itu. jalan. Dan aku sekarang mau ikut ke Jepang lagi, kayak ikut program Tokuteki no. Oh gitu. Ya. Jadi habis ini lanjut lagi untuk kerja di sana. Ya, jadi aku ikut dari Kementerian Pertanian Lagi? lagi. Ya, tapi programnya beda. Oh, programnya bukan JAIC lagi. Bukan, gitu. jadi programnya Tokuteki no. Oh gitu. Itu kerjanya sama, bakal ikut di keluarga angkat lagi atau Enggak, di jadi kita di sana kayak ikut company. Oh, ikut company Iya. ya kali ini, dan gajinya full ya? Ya, kalau Nggak- ini kerja bukan oh, magang, bukan ya. magang ya. Oh, Ya. I see. Tuh, nah planning atau rencananya David itu pingin kerja lanjutan di Jepangnya tuh sampai berapa lama? Kan kalau ngelihat dari umur visa atau PT Gino itu 5 tahun kan? Iya, 5 tahun. Nah, ini nih kalau rencana pribadi David itu pengen berapa lama? Ya, kalau kontraknya aku kemarin dapat itu yang 3 tahun. Oh gitu. Tapi kalau mungkin bisa lanjut lagi ya mungkin 5 tahun sih. Kalau 5 tahun di ya kan pengennya ini dari modal dulu buat nantinya direalisasikan di Indonesia dirasakan lagi. di Indonesia Ya. gitu. Jadi langsung dijangkepin aja 3 tahun Ya, nonstop dari gitu situlah ya. Mungkin Tuhan punya rencana lebih besar lah nanti belakangan. Oke, amin, amin ya. Wow, dan ternyata nggak kerasa kita sudah di penghujung session ya, David. Setelah ngobrol-ngobrol seru, ternyata wow, banyak sekali nih hal-hal yang bisa di-sharingin ke Sobat IGI. Nah, untuk pertanyaan penutup nih, apa sih David hal terbesar yang kamu pelajari mengenai diri kamu sendiri dari pengalaman magang di Jepang selama 1 tahun ini? Ya, selain ilmu pertanian di Jepang, mungkin yang paling banyak itu ilmu kehidupan. Kehidupannya Iya, yang banyak dari didapat. disiplin, dari yang sebelumnya aku nggak disiplin waktu, yang di sana disiplin waktu dan bekerja. Terus ini sih kayak jadi nggak bergantung kepada orang lain. Oh, jadi Karena di lebih sana aku mandiri. itu ya kerja itu sering sendiri, kayak sudah dikasih kepercayaan lah sama keluarga angkat di sana, kayak
ya setahun itu kayak nggak ada teman bekerja ya. Kayak Jadi ladangnya sendiri gitu. bisa lebih ada banyak waktu untuk bisa menikmati diriku sendiri itu seperti Iya, apa jadi kayak lebih itu sih, kayak nggak bergantung kepada orang lain. Kayak kemarin pun juga aku pas waktu gagal di bisnisku kemarin mau Iya. dimodalin sama orang tua. Oke. Udah pakai modalnya ayah aja. Kayak, Terus enggak lah kayak udah enggak, bukan iya. mindset seorang David Ya, yang aku dulu. takutnya nanti kalau misal gagal lagi, aku jadi tergantung lagi kan. Takutnya hal-hal baiknya udah ke bawah kalau Iya, nanti misalnya kayak melenceng kan. Iya, takutnya kayak misal gagal lagi nanti minta lagi kayak gitu. Itu sih. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin? Ini sih, kalau di sana itu aku lebih dekat sama Tuhan. Lebih dekat itu gimana ya konteksnya? Karena mungkin ya sering kayak kepepet lah ya. Apa kayak sering dimarahin kan, mental down tuh. Kayak Iya. banyak sekali tuh dari peserta magang itu ada 2 sih ya. Iya. Bobotnya itu turun sekitar 10 sampai 13. Karena stresnya. Iya, banyak stres ya. Sampai akhirnya ada yang kabur gitu kan. Oh gitu. Ya itu sih. Dari sana lebih dekat sama Tuhan sih memang. Berarti Kayak setiap hari. selama di Indonesia tadi nggak begitu Gimana? dekat sama Tuhan, Ya, tapi memang kalau di sana kayak kalau kepepet ya mau gimana lagi kalau nggak ke Tuhan kan mau ngadu ke siapa? Iya betul. Oke, akhirnya Itu sih. itu cara Tuhan yang untuk membelokkan. Iya. Ini deh Iya. buat apa namanya hambaku aku bawa ke sini gitu Mungkin gitu ya, biar iya. dekat sama aku lagi Iya. gitu. Iya, Oke. Nah, terus ada nggak sih kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi juga inspiratif untuk sobat IGI yang mungkin sekarang nih sedang berproses, sedang down ketika tengah-tengah mempersiapkan untuk bisa magang kerja di Jepang ataupun di luar negeri. Ya. Teman-teman kalau memang punya mimpi memang harus diraih dan diusahakan ya, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Oke, jadi kalau memang ya namanya ada up, ada down, Yes, ada monoton, kemudian ada up lagi, ada down lagi, itu harus tetap bertahan ya. Kuncinya harus bertahan sampai mimpinya tergapai. Karena David sendiri ini proses dari belajar bahasa Jepang, SSW itu juga lama ya? Lama. Dari 2000 berapa? 2021. Iya kan, dari 2021 sempet ada file juga di 2022, akhirnya baru berangkat di April 2023. Memang misalnya mimpinya sekarang bisa aja dikabulnya 3 tahun kemudian. Oke, ini emang percakapan yang sangat seru banget, obrolan yang asik banget, bincang-bincang yang benar-benar asik ya sesuai dengan judul kita. Oke, thank you so much untuk Davidson yang sudah mau datang ke podcast kita, dan jangan segan-segan untuk terus melanjutkan silaturahmi dengan IGI Academy. Aku Dinda dan juga David izin pamit undur diri, sampai bertemu di session bisik-bisik bincang asik bersama IGI Academy selanjutnya.